Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Maaf. Bu Dwi? Alhamdulillah hari ini baik. Maaf Alhamdulillah. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu Dwi kelihatan happy sekali hari ini. Iya, tapi ya ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Nah, jadi memang kita hari ini, siang ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Dwi. Apa nih yang mau kita obrolin? Masalah-masalah yang tadi udah di-spill sama Bu Dwi. Silakan. Terkait peserta didik saya, Bu. Hmm. Jadi entah dari sayanya yang kurang bisa mengajari anak-anak atau dari anak-anaknya itu sendiri yang menganggap remeh terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Ini nih saya kurang tahu. Sampai mereka nilainya cukup banyak yang di bawah KKTP untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Hmm. Iya, Jadi, saya bingung Bu nih, dari sayanya ataukah dari peserta didik saya yang memang mereka terlalu menganggap remeh pembelajaran bahasa Indonesia. apakah hanya pembelajaran bahasa Indonesia saja kah yang KKTP-nya di bawah standar atau ada pelajaran lain? Bahasa Indonesia Bu. Kalau yang Oh, hanya lainnya bahasa Indonesia. oke, tidak bermasalah. Hmm. Kenapa Ibu Dwi bisa sampai berpikir, wah ini apakah saya yang kurang atau memang mereka yang meremehkan? Kenapa ada pemikiran seperti itu, Bu Dwi? Karena saya lihat kalau mereka meremehkan itu karena saya lihat mereka belum termotivasi dari diri sendiri, Bu. Mereka belum bisa terlalu lancar membaca, mengembangkan kalimat, kata menjadi kalimat. Itu mereka biasa aja, tidak termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Kalau dari saya mungkin metodenya kali ya Bu yang perlu saya ubah atau harus lebih variasi lagi seperti itu. Metode apa Bu yang sudah dilakukan sejauh pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas? Saya sering menggunakan metode yang diskusi, kemudian ya direct learning, discovery learning supaya anak-anak itu tertarik dalam pembelajaran. Tapi mungkin harus saya tambahkan lagi metode-metodenya supaya mereka lebih termotivasi belajar membuat kalimat. Hmm, sekarang kita mau identifikasi nih kira-kira dari skala 1 sampai dengan skala 10, di mana permasalahan yang sedang Ibu Dwi rasakan? 5, Bu. 5, oke. 5. 5 ya. Mm-mm. Dan itu kemungkinannya apa yang akan Ibu Dwi lakukan untuk menggeser dari 5, kemudian target yang ingin dicapai adalah Ke 9. Saya ingin 9. mereka bisa di posisi 9. 9, baik. Untuk mencapai posisi dari 5 ke 9 itu pasti membutuhkan banyak usaha, Bisa. betul ya Bu? Mm-mm. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu Dwi lakukan dalam mencapai tujuan mendapatkan poin ke-9 tadi? Kalau saya sendiri pastinya penambahan materi buat mereka ya karena jam saya lumayan banyak terpotong, kelas saya terparalel. Jadi mereka waktu belajarnya singkat sekali. Kemudian dari saya sendiri juga berkoordinasi dengan orang tua supaya orang tua mendampingi anak-anaknya dalam belajar di rumah, tidak dibiarkan karena mereka masih sangat sekali membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa ya Bu ya. Jadi jangan sampai orang tua taunya belajar cukup di sekolah. Masih banyak loh yang berpikiran seperti itu di sekolah saya. Masih oh cukuplah di sekolah aja biar bu guru saja yang mengajari mereka karena mereka nurutnya sama
saya sebagai Oke. guru. Mhm 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 mhm. Selain itu ya saya akan menambahkan media-media pembelajaran Mhm supaya mhm. menarik. Mhm mhm mhm. Ibu. Kira-kira Bu Dwi berapa lama jangka waktu yang akan Ibu Dwi terapkan, untuk mengubah target yang tadi akan diraih? Saya sih inginnya ini di semester 2 akan ada perubahan untuk mereka ya. Mhm Soalnya kalau di semester 2 ini mereka udah dituntut untuk lancar baca tulis mengarah ke mhm mhm. fase A yang di kelas 2-nya kan harus sudah lancar baca tulis, sudah lancar Betul. berhitung. Mhm Jadi mhm. Oke. sebelum di pertengahan di semester 2 saya harap seluruh murid saya itu sudah bisa di rank 9 ini yang saya Mhm targetkan. mhm mhm. Apa ukuran keberhasilan dari, rencana yang sudah Ibu Dwi terapkan ini? Keberhasilannya kalau mereka sudah lancar membaca dan menulis, Mhm berhitung mhm. juga. Permasalahannya kan mereka belum lancar dalam membaca dan menulis. Mhm mhm Jadi mhm. Jadi saya Calistung ya? targetnya itu. Mhm 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 mhm. Kemudian bagaimana cara Ibu Dwi, mengantisipasi gangguan-gangguan yang mungkin saja terjadi, pada saat proses pembelajaran yang tadi sudah ditetapkan atau metode-metode yang tadi sudah Ibu, pikirkan? Apakah ada, cara mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin muncul? Kalau dari gangguan dari diri saya harus pintar memanajemen waktu tentunya ya Bu ya. Mhm Saya harus mhm. meluangkan waktu khusus untuk merancang pembelajaran yang benar-benar akan membuat mereka tertarik dan menyenangkan, Pak Ikem Mhm gitu ya. mhm. Oke. Dan kalau dari segi peserta didiknya ini, memotivasi mereka yang masih kecil ini bukanlah hal yang Mhm. mudah gitu. Jadi harus sering Betul. saya lakukan, continue gitu. Mhm mhm mhm. Kemudian harus membawa mereka, mood mereka menjadi lebih baik lagi. Dan hambatannya ini saya terkadang belum menemukan ruangan gitu Mmm. untuk mereka belajar. Jadi masih berpindah-pindah. Mana sih saya harus cari dulu ruangan yang Mhm kosong mhm karena mhm. masih belum disiapkan Mmm, mhm mhm yang mhm. ruangan patennya. Mmm, mhm mhm. Jadi kendalanya juga di, penggunaan ruangan tadi ya, Bu? Iya. Mhm. Kemudian, yang akan kita bahas berikutnya adalah kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi Ibu, akan lakukan. Apa komitmen yang akan dilakukan, Bu? Ya, saya tidak akan menyerah gitu saja Mhm ya Bu. Dari sayanya tidak boleh patah semangat. Kalau muridnya betul. udah patah semangat, sayanya patah semangat, nanti Mmm, tidak akan berhasil mereka dalam mhm, baca menulis ini, lancar baca menulis ini. mhm Kemudian mhm, saya juga berkomitmen untuk bisa sharing juga nih dengan teman rekan sejawat saya kan ada 4 nih guru kelas 1. mhm Saya harus mhm, sering-sering bersharing, mhm, menanyakan bagaimana sih solusinya, kemudian mhm, mungkin mereka juga mengalami kasus yang sama seperti saya mhm, kebanyakan, jadi harus sering mhm, bersharing dengan rekan sejawat saya. mhm. Berarti hal itu, sering dilakukan ya, sharing tadi? Iya. Mmm, mhm 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 mhm. Kemudian, kira-kira siapa orang yang bisa membantu Ibu Dwi dalam menjaga komitmen tadi terhadap pembelajaran anak-anak, sehingga mereka bisa meningkat kemampuan calistungnya? Siapa nih orang Iya. yang bisa membantu? Yang pertama adalah kepala sekolah. Saya Mmm, membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. mhm mhm, Kemudian yang kedua adalah orang tua, dukungan dari mhm orang tua mhm itu sendiri, peserta didik, dan rekan-rekan sejawat saya. mhm 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 mhm. Kalau semuanya bisa berkolaborasi dengan baik, Mhm saya optimis nih, mereka mhm kayaknya bisa deh untuk mhm mencapai target 9 ini dalam mhm waktu yang tidak cukup lama. Asalkan mhm ada kerjasama yang baik, kira-kira seperti itu ya Bu ya. mhm. Kapan mau mulai dilakukan Ibu untuk, eee, komitmen yang tadi sudah disampaikan? Sesegera mungkin akan saya lakukan dengan terjadwal. Mmm, mhm Tapi ya kalau sekarang kan baru 1 minggu sekali nih Bu.
kayaknya memang kurang waktunya nih kalau 1 minggu sekali. Saya pengennya tuh bisa saya membuat jadwal penambahan materi setiap hari dan Mhm. model-model pembelajarannya juga semoga saya bisa lebih variasi lagi. Baik sekali Ibu Dwi sudah membuat, rencana pembelajaran yang luar biasa dan juga, metode-metode yang diterapkan juga sudah sangat variatif. Kemudian saya melihat Ibu Dwi juga sangat bersemangat dalam, menjaga komitmen yang tadi sudah disampaikan. Nah, kira-kira, bagaimana tindak lanjut, setelah kita, coaching ini Ibu? Apakah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan, yang lain, kemudian juga bisa ngobrol tentang hasil yang sudah Ibu Dwi tadi sampaikan. Bagaimana kira-kira tindak lanjutnya, Ibu? Senang sekali sih Bu kalau saya bisa terus-terusan coaching seperti ini. Mhm, Sewaktu-waktu saya mau ini untuk saling berbagi seperti ini, lega kan sayanya. Jadi mhm punya mhm solusi juga. mhm mhm mhm. Sewaktu-waktu Bu bisa Bu. Heeh, 1 pekan lagi atau 2 pekan lagi, kita ngobrol-ngobrol, kemudian juga kita bisa, apa namanya, melihat kira-kira sejauh mana dampak dan juga, perjalanan komitmen yang tadi Ibu Dwi sampaikan. Kira-kira bagaimana Bu Dwi? Baik Bu, saya siap. Insya Allah Mhm. 1 pekan lagi ya Bu ya. Wah, terima kasih banyak Ibu Dwi, kita sudah di penghujung, pembicaraan. Saya mendoakan semoga apa yang tadi komitmen yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi terhadap peserta didik di sekolah bisa diterapkan dengan baik Ibu Dwi. Tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Maaf. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam.